Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Hadratal muhtaram, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, beliau yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA, yang kami hormati seluruh jamaah salat Jumat di ruang salat utama Masjid Agung Jawa Tengah, yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, kaum muslim pendengar setia Radio Dakwah Islam, Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, pengajian pada siang hari ini yakni kajian tafsir tematik Al-Quran. Adapun tema pada siang hari ini akan melanjutkan pembahasan mengenai hijrah dalam Al-Quran bagian kedua. Untuk itu bagi para jamaah dan juga para santri yang nanti ingin bertanya bisa langsung ditanyakan kepada beliau yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Dan bagi para pendengar setia dan juga para pemirsa bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dakwah Islam di 0821 336 70.000. Baik, untuk itu marilah kita buka pengajian pada siang hari ini dengan bacaan umil kitab li ridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baiklah, marilah kita simak bersama pengajian pada siang hari bersama beliau yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah, para santri pesantren tahfidz MAJT Basnas Jawa Tengah, para pemirsa Radio Dais dan MAJT TV dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, sehat walafiat, panjang umur, rezeki yang banyak, barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Kita masih akan membahas yaitu tentang hijrah di dalam Al-Quran. Dalam pertemuan yang lalu sudah dijelaskan mengapa kalender yang dipilih oleh umat Islam itu adalah kalender Hijriyah yang merujuk kepada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Padahal peristiwa di dalam sejarah Islam, di dalam sejarah kenabian itu banyak sekali. Peristiwa-peristiwa besar itu banyak. Ada maulid Nabi, ada wafatnya Gusti Kanjeng Nabi, ada Isra dan Mi'raj, ada Fathu Makkah, yaitu pembebasan kota Mekah oleh umat Islam. Banyak sekali kejadian-kejadian. Akan tetapi kenapa yang dipilih itu adalah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah? Karena yang diharapkan dari umat Islam, generasi Islam itu adalah perjuangan. Yang diingat oleh para pemuda-pemuda muslim itu adalah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai generasi Islam itu mengingat, yang diingat-ingat itu adalah Fathu Makkah, yaitu kejayaan Islam ketika menaklukkan Mekah. Tidak, jangan. Sebab akan
menjadikan generasi itu adalah generasi yang terbuai dengan kejayaan masa lalu, sementara dia tetap tidur, tidak bisa meraih kejayaan tersebut. Demikian juga yang dipilih bukan wafatnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sering kita rayakan, yaitu haul para masyayikh, haul para kiai. Supaya apa? Supaya kita itu tidak hanyut di dalam kesedihan. Coba bayangkan ya, ada kelompok Syiah, mereka mempunyai ajaran, mempunyai tradisi, yaitu mengingat wafatnya Sayyidina Husain di Padang Karbala, yaitu tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setiap tanggal 10 Muharram mereka meraung-raung, mereka meratap-ratap, mereka mengutuki diri. Mereka mengutuk diri, kenapa tidak hadir di dalam barisan itu, kenapa tidak membela Sayyidina Husain, dan seterusnya dan seterusnya. Nah demikian juga kalender Islam tidak dimulai dari wafatnya Gusti Kanjeng Nabi, supaya kita itu tidak terus menerus larut di dalam kesedihan. Juga kalender Islam tidak dimulai dari Maulid Nabi, karena Maulid Nabi itu banyak sekali keajaiban-keajaiban, banyak sekali hal-hal yang di luar nalar, sehingga kalau itu yang terus kita ingat, maka yang terjadi adalah kita hanya terbayang-bayang masa lalu. Para ulama kita sudah mengajari kita dengan sangat-sangat proporsional. Oke, Fathu Makkah, Maulid Nabi, Isra dan Mi'raj kita peringati. Tapi semuanya ada dalam satu bingkai, yaitu hijrah. Dalam satu bingkai, yaitu semangat untuk berjuang. Semangat untuk berjuang. Nah, jadi rahasia mengapa kalender Islam itu dimulai dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW, itu supaya kita semua generasi Muslim itu yang diingat, yang dicontoh, yang diteladani, itu adalah perjuangan Nabi dan para sahabatnya. Bagaimana Nabi membuka lembaran baru dari masyarakat yang sewenang-wenang, masyarakat Mekah yang adigang, adigung, adiguno, menuju masyarakat Madinah yang egaliter, menuju masyarakat Madinah yang tepos seliro, menuju masyarakat Madinah yang ingin untuk maju. Bukan siapa yang banyak punya uang maka dia yang berkuasa, bukan siapa yang berkuasa maka dia bisa sewenang-wenang, tidak. Di dalam masyarakat Madinah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang merupakan pembesar Quraisy bisa duduk berdampingan dengan Bilal bin Rabah, seorang budak Badui yang sudah dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, pada pertemuan yang lalu juga sudah disebutkan
bahwa kata hijrah dan derivasinya di dalam Al-Quran itu tersebut sebanyak 31 kali. Sebanyak 31 kali. Yang 11 kali yaitu dalam bentuk fi'il madhi. Ini lagi-lagi supaya kita itu ingat tentang bagaimana hijrahnya Nabi Muhammad SAW, supaya kita bisa mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada hijrah, tidak ada hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, barangkali kita tidak bisa ngaji dengan sedemikian nyaman di masjid yang sedemikian megah, di masyarakat yang sedemikian islami, tidak ada. Itu semua yang harus kita ingat. Dan semangat hijrah, nah ini perlu kita kasih catatan ya. Perlu kita kasih catatan bahwa semangat hijrah itu artinya adalah kita harus siap, umat Islam harus siap menyebarkan agama Islam dimanapun itu berada. Dan tradisi hijrah itu sudah menjadi tradisi yang sangat tua ya, sangat tua. Saya sudah memberi contoh yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau pertama berdakwah di Irak, di Babilonia. Tapi karena di situ beliau merasa bahwa dakwahnya kurang maju, maka beliau pindah ke Mesir, pindah ke Syam, pindah ke Palestina, dan kemudian mengirim putra dan istrinya untuk hijrah ke Makkah Al-Mukarramah. Jadi hijrah itu adalah diseminasi, yaitu penyebaran nilai-nilai keislaman supaya merata di muka bumi. Itu hijrah. Kalau para tentara siap dikirim ke Papua, siap dikirim ke Kalimantan, siap dikirim ke Sumatera, ke Aceh, segala macam ya. Nah, kita sebagai pejuang Muslim, sebagai pejuang Islam, itu juga harus siap untuk dikirim ke titik terluar dari negara Republik Indonesia. Itu sebetulnya semangat hijrah itu semacam itu ya. Hijrah, kalau kita telusuri dari ayat-ayat Al-Quran, itu sebetulnya bukan berarti hijrah dari perbuatan dosa menuju perbuatan solih, amal solih, bukan ya. Kalau dalam konteks pribadi mengatakan sebagai hijrah boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Akan tetapi kalau itu ditempelkan atau dinisbatkan kepada hijrahnya Nabi Muhammad SAW, itu adalah sama sekali keliru. Kenapa? Nabi hijrah 1400 tahun berapa? 1447 yang lalu. Itu Nabi Muhammad bukan hijrah dari maksiat kepada ketaatan sama sekali, bukan. Tidak hijrah dari menyembah berhala kemudian menjadi menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan. Hijrahnya Nabi itu hijrah dari daerah Mekah yang penuh dengan kesewenang-wenangan menuju Madinah yang penuh egaliter. Jadi bolehlah. Boleh orang mengatakan tadinya penuh maksiat kemudian menjadi taat, kemudian menyebut dirinya itu hijrah, boleh.
Tapi jangan kemudian mengambil inspirasi dari hijrahnya Nabi, tidak, beda. Dalam hal Nabi Muhammad SAW atau para sahabat, Abu Bakar, Umar, sahabat yang pertama masuk Islam, meninggalkan kemusyrikan, meninggalkan penyembahan berhala kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu sudah terjadi sejak mereka itu ada di Makkah. Sama sekali bukan waktu mereka hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi belasan tahun yang lalu mereka sudah meninggalkan kemaksiatan. Dan itu mereka tidak menyebut itu adalah sebagai peristiwa hijrah. Jadi yaitu mungkin sebagai apa namanya, ya mungkin itu sebagai sebagai salah kaprah lah, sebagai salah kaprah. Tapi kalau kita mengambil inspirasi dari hijrah, peristiwa hijrah itu artinya adalah bagaimana kita siap untuk berdakwah, bagaimana kita siap untuk berjuang demi Islam di daerah terpencil apapun. Nah, itu adalah semangat hijrah. Dan itu masih sangat kurang ya. Saya punya teman di Lombok itu ya. Dia cerita bahwa di sana itu masih sangat membutuhkan guru-guru ngaji. Masih membutuhkan guru-guru agama. Nah, ini para santri ini ya. Para santri ini kalau sudah lulus, kalau ada yang siap ke Lombok, nanti saya kirim ke sana nanti. Langsung jadi kiai ya. Ya, saya pengerti untuk jodoh neng kono, menjadi tokoh masyarakat di sana. Mbak Arwani itu juga punya santri yang hijrah ke Bali, sekarang mempunyai pondok tahfidz di sana, besar di sana. Jadi kalian harus mempunyai kesiapan diri. Harus mempunyai kesiapan diri untuk hijrah daripada ning Demak saingan karo tanggane dhewe ya. Wes Pak kula hijrah ten NTB. Mantep itu. Daripada ning Banyumas Alwi engko saingan karo Umam kalah wis hijrah. Hijrah ya. Coba kita lihat ya. Yaitu ayat-ayat yang berbicara tentang hijrah. Ayat-ayat yang berbicara tentang hijrah, misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 89. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong. Di sini menggunakan kata hijrah. Sebab dalam peristiwa hijrah, di mana memang sangat-sangat berat ya,
orang-orang yang imannya tidak kuat itu mending meninggalkan agama Islam dengan harapan yaitu masih tetap ada di Mekah daripada pindah ke Madinah yang enggak jelas bagaimana kehidupan di sana, mending tetap di Mekah meskipun harus murtad. Jadi hijrah di sini itu juga dalam pengertian yaitu bagaimana orang itu siap untuk bersama-sama berjuang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ke Madinah. Meskipun di Mekah masih banyak teman-temannya, teman dagang, teman nongkrong, teman segala macam dan sebagainya, teman segala macam dan sebagainya. Itu harus ditinggalkan. Karena apa? Karena panggilan agama, panggilan Islam itu harus lebih dipenuhi daripada panggilan teman. Meskipun itu satu kampung, meskipun itu teman sejawat, teman minum dan sebagainya. Nah, para santri dalam titik ini mereka itu juga mempunyai jiwa-jiwa hijrah. Nek nuruti keinginan ya mending neng omah, gitu. Mending neng omah neng Pemalang, wis guyon-guyon motoran, HP-nan dan sebagainya. Akan tetapi mereka mau mondok, tidak boleh pegang HP kecuali nyolong-nyolong. Kecuali sing menyembunyikan ngakune duwe HP siji padahal duwe loro. Tidak boleh pergi kemana-mana meskipun sering bobol ya. Tapi ya paling tidak lah ya, paling tidak dibandingkan kalau masih di rumah, masih di Pemalang, masih di Wonosobo, motoran ngalor ngidul dan sebagainya. Jadi memang ada saatnya kita itu berjuang dengan cara yaitu meninggalkan tanah yang kita cintai, tanah air yang kita cintai untuk tujuan yang lebih besar. Terus bagaimana kita berbakti kepada tanah air? Kita bisa meniru Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau di Madinah membangun masyarakat Madinah, membangun kekuatan di Madinah, sampai pada akhirnya ketika beliau sudah sukses yaitu mensterilkan Madinah dari kekufuran, dari kezaliman dan sebagainya. Pada akhirnya beliau juga sukses mensterilkan kota kelahiran yaitu Makkah Al-Mukarramah, steril dari kemusyrikan dan kezaliman. Jadi biarpun bagaimana tanah kelahiran itu masih tetap akan mendapatkan manfaat dari hijrah yang kita lakukan. Ya sahibat-hibati Alwi sudah moncer ning Semarang namanya ya. Tapi biarpun bagaimana, Banyumas itu masih tetap akan merasakan yaitu harumnya kesuksesan Alwi. Harumnya kesuksesan Alwi. Jadi yang bisa kita ambil pelajaran di sini adalah
bahwa yang namanya cinta kepada tanah kelahiran, desa kita misalnya ya, yaitu tidak harus kemudian kita itu nongkrongi desa kita itu sampai muda sampai tua di situ. Kalau di daerah lain itu membutuhkan kita, kalau kita itu membutuhkan ilmu yang ada di daerah lain, maka dengan semangat hijrah, maka itu harus kita lakukan. Ibaratnya kita hijrah ke daerah lain itu adalah dalam rangka untuk mengumpulkan pundi-pundi, mengumpulkan bekal untuk membangun tanah kelahiran kita. Nah, itu adalah semangat yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian apa janji Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, apa janji Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang-orang yang rela meninggalkan tanah air? Di sini banyak sekali ya. Misalnya di dalam surah An-Nisa ayat 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha wa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sesungguhnya orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Mereka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah berpindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ketika orang mau hijrah, sebelum pemerintah menjanjikan, sebelum sebuah lembaga itu menjanjikan segala sesuatu di tempat yang baru, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menjanjikan terlebih dahulu. Kenapa? Kenapa kamu masih tetap kekeh tinggal di Mekah? Padahal di Mekah kamu tidak bisa berjuang. Padahal di Mekah keimananmu terganggu. Padahal di Mekah kamu tidak bisa mengembangkan kebaikanmu. Pindahlah ke Madinah. Pindahlah ke Yathrib. Itu adalah bumi Allah juga. Itu adalah bumi Allah juga. Nah, kemudian wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ini lebih konkret lagi. Selama kita dalam hijrah itu adalah fisabilillah, menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka yaitu untuk menyebarkan agama Islam, maka Allah sudah berjanji yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'. Maka Allah berjanji akan orang-orang itu akan mendapatkan sesuatu yang luas dan rizki yang banyak. Dan memang benar, Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang kaya raya, hartanya ditinggalkan di Mekah. Sayyidina Utsman, seorang saudagar kaya raya, hartanya ditinggal. Abu Bakar As-Siddiq, seorang saudagar, hartanya dicurahkan, digunakan semuanya untuk
perjuangan hijrah. Sampai di Madinah. Sampai di Madinah dalam waktu yang tidak lama mereka diberi rizki, diberi anugerah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang hijrah itu, kalau di Mekah mereka itu hidupnya kesulitan, dengan hijrah mereka mendapatkan kelapangan rizki. Kalau di Mekah mereka itu meninggalkan kekayaan-kekayaan, maka di Madinah di tempat hijrah, ya, di tempat hijrah kekayaan-kekayaan itu dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan berlipat-lipat ganda. Dengan demikian apa? Hijrah yang mereka lakukan itu justru mendapatkan dua keuntungan besar. Keuntungan yang pertama, mereka melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya dengan sebaik-baiknya, mendapatkan pahala. Keuntungan yang kedua, mereka tetap mendapatkan kekayaan duniawi, bahkan berlipat-lipat ganda, lebih banyak daripada ketika mereka di Mekah. Itu adalah hikmah dari hijrah, ya. Hikmah dari hijrah. Andai saja Nabi Ibrahim tidak mengutus putra dan istrinya hijrah ke Mekah, barangkali Mekah masih tetap tandus, tidak ada sumur Zam-Zam. Andai kata Rasulullah SAW tidak hijrah ke Madinah, maka Islam tidak bisa ngeremboko, tidak bisa jaya seperti sekarang ini. Kita lihat lagi. Kita lihat lagi misalnya ayat di dalam surah Ali Imran ayat 185 misalnya, ya. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa kutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu thawaban min indillah. Orang-orang yang berhijrah, diusir dari negeri atau kampung mereka, disakiti karena mereka membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian mereka ada yang terbunuh, sebagian mereka ada yang diperangi. Apa janji Allah? La ukaffiranna anhum sayyi'atihim. La ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Allah akan melebur dosa-dosa mereka dan Allah akan memasukkan mereka ke surganya. Ini adalah cara Allah, ya. Makanya ada sebuah hadis mengatakan khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik generasi itu adalah generasiku. Kemudian generasi sesudahku. Kenapa demikian? Karena pada zaman dahulu jalan menuju surga itu banyak sekali. Ada seorang sahabat yang kalau dalam hal ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat itu sudah sangat-sangat minim. Sangat-sangat minim. Zakat mesti kalah karo Sayyidina Utsman. Sholat mesti kalah karo Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Puasa mesti kalah karo Abu Hurairah, karo Abu Bakar dan sebagainya. Tapi ada pintu lain supaya dia itu bisa masuk surga dengan derajat yang tinggi.
Apa itu? Jihad fisabilillah. Oleh karena itu, orang-orang pada zaman dahulu, baik orang yang sudah beramal solih maupun orang yang amal solihnya kurang, begitu ada seruan jihad, begitu ada seruan hijrah, mereka langsung mendaftar dengan penuh semangat. Mereka langsung mendaftar dengan penuh semangat. Jadi banyak sekali jalan untuk menuju surga. Fastabiqul khairat. Mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan. Berarti bukan berlomba-lomba kemudian mengalahkan temannya, bukan. Perlombaan mereka itu adalah di mana ada pintu kebaikan, maka itu yang diserbu. Apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Karena memang janji Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berhijrah itu dosanya dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu saya sampaikan di sini ya, bahwa misalnya di dalam ayat apa ini 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Surat apa itu? Surat apa itu? Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah, wa jahadu, dan orang-orang yang jihad fisabilillah. Di sini ada pilar ya, ada 3 pilar. Yang pertama itu adalah iman, yang kedua adalah hijrah, yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Kalau kita bicara nahwu ya, bahwa ketika ada 2 atau 3 lafaz yang diatofkan, itu menunjukkan bahwa antara satu dengan yang lain itu adalah berbeda. Antara satu dengan yang lain itu berbeda. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajar, dan orang-orang yang berhijrah. Artinya apa? Ada orang yang beriman tapi tidak hijrah. Ada orang yang beriman tapi tidak hijrah. Kemudian wajahadu fisabilillah, ada orang yang beriman, yang hijrah tapi tidak berjihad. Dan yang lengkap itu adalah dia itu beriman, juga hijrah, juga jihad. Juga hijrah, juga jihad. Dan yang menarik lagi adalah bahwa aktivitas atau amal ibadah yang berupa hijrah itu disebutkan secara eksplisit, disebutkan secara jelas. Karena seakan-akan hijrah ini itu adalah menjadi pilar kejayaan Islam. Pilar kejayaan Islam. Islam jaya tidak hanya sekedar iman dan jihad, tapi Islam perlu didakwahkan, Islam perlu disebarluaskan, yang itu memerlukan yang namanya hijrah. Pada pengajian yang lalu saya sampaikan Nabi Yusuf hijrah dari Irak ke Mesir. Nabi Musa hijrah dari Mesir ke Palestina. Nabi Ibrahim hijrah dari Irak ke Mesir, ke Syam, juga ke Makkah Al-Mukarramah. Nah, berkat mereka itu hijrah, maka Islam kemudian bisa jaya, bisa merata. Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal untuk hijrah ke Yaman.
Rasul Umar bin Khattab mengutus Amr bin As untuk hijrah ke Mesir. Para sahabat menerapkan hijrah. Para sahabat dikirim. Ada yang dikirim ke Mesir, ada yang dikirim ke Parsi, ada yang dikirim ke Yaman, ada yang dikirim ke manapun. Sayyidina Utsman ketika menyalin Al-Quran menjadi mushaf imam, ada yang dikirim ke Basrah, ada yang kirim ke Kufah, ada yang dikirim ke Makkah, ada yang dikirim ke mana saja. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka yaitu menegakkan ajaran Islam, yaitu melalui hijrah. Dan kalau kita lihat data ya, kalau kita lihat data itu ya, Amerika Serikat ya, itu orang yang hijrah ke Amerika itu 49 juta. Menjadi maju. Albert Einstein dari Jerman hijrah ke Amerika. Andai saja dia masih tetap di Jerman, ya Amerika tidak semaju sekarang. Jadi di samping kita itu siap untuk hijrah, kalau kita itu sebagai stakeholder, sebagai pemimpin di suatu daerah, harus pula siap untuk dihijrahi oleh tokoh-tokoh besar. Jadi para hadirin sekalian, berkaitan dengan hijrah itu adalah strategi Allah Subhanahu wa taala, strategi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Islam itu tersebar di belahan bumi manapun. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada beliau yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Kembali lagi mempersilahkan kepada para santri dan juga para jamaah apabila ada yang ingin ditanyakan, monggo. Dari mas-mas santri, ada yang ingin bertanya? Dari jamaah? Tidak ada nggih? Baik, kalau begitu tutup ya Pak Yai. Alhamdulillahirrabbilalamin, pengajian pada siang hari ini telah selesai. Untuk itu marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.